Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang operasi matriks, mengalihkan matriks dengan matriks lainnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang operasi matriks yang lain, yaitu determinan dan inverse. Oke. Determinan ini kalian sudah pernah belajar dulu di kelas 10, waktu kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear yang 2 variabel dan 3 variabel. Nah, salah satu caranya itu adalah menggunakan determinan matriks. Ya, jadi sebelum kita lihat cara nyari determinan, kita lihat dulu simbolnya itu apa, lambangnya. Jadi kalau misalnya matriks A itu lambangnya kayak kurung siku gini atau kurung biasa. Nah, lambang determinan itu A-nya dikasih kayak tanda mutlak. Ya. Lambang matriksnya juga jadi berubah, jadi cuma 2 garis lurus aja. Gitu. Nah, di sini saya membagi matriksnya menjadi 2 kali 2 dan 3 kali 3 atau lebih sebetulnya. Oke, jadi kita lihat di sini matriks 2 kali 2. Misal saya punya matriks 3, 4, min 1, 2. Oke. Kita mau cari determinannya. Ya. Jadi yang diagonal utamanya ini 3 dikali 2 dikurangi yang diagonal samping 4 dikali min 1. Ini hasilnya adalah 6 ditambah 4 sama dengan 10. Gitu. Ini determinan matriks 2 kali 2. Nah, untuk yang 3 kali 3 caranya sebetulnya sama, cuman angkanya jadi lebih banyak aja elemennya. Tuh. Nah, di sini saya akan memperkenalkan 2 cara. Yang pertama itu cara Sarus. Ini mungkin udah biasa buat kalian. Gitu ya. Jadi langkah pertamanya adalah kamu tulis ulang 2 kolom pertama. Ya, ditulis ulang. Kemudian kamu kalikan yang diagonal utama. Ya, jadi ini diagonal utama yang ini. Oke, kita kalikan angkanya. 1 kali 7 kali 4, 28. 6 ditambah 6 kali 1 kali 3 ditambah min 3 kali min 2 kali min 1 itu min 6. Dikurangi yang kemiringan diagonal sampingnya. Ya. Jadi dikurangi min 3 kali 7 kali 3 itu minus 63. 1 kali 1 kali min 1 itu min 1. 4 kali min 2 kali 6 itu min 48. Tuh. Oke. Terus ini kamu jumlahin. Hasilnya jadi ini 40 min 112 atau sama dengan 152. Gitu ya. Itu menentukan determinan dengan cara Sarus. Nah, sekarang kita lihat menentukan determinan dengan cara kofaktor. Mungkin ini yang baru buat kalian, ya. Ini agak sedikit ribet nih pertamanya. Tapi kadang-kadang ini lebih gampang dibandingin dengan cara Sarus. Awalnya aja yang agak pusing. Langkahnya, kamu ambil baris pertama. Jadi kamu ambil angka-angka pada baris pertama. 1, 6, min 3 gitu ya. Oke. Terus si angkanya masukin tandanya. Plus, min, plus. Oh, plus ketemu min, oh berarti tetap min. Gitu ya. Jadi plus, min, plus. Oke. Terus udah gitu. Nah, sekarang ini kan saya kasih jeda, berarti saya isi sesuatu nih. Diisi apa nih di antara 1 dan min 6? Antara 1 dan min 6, ini kamu isi matriks-matriks, determinan matriks-matriks 2 kali 2. Yang angkanya kamu dapat dari mana? Dari sini.
Tadi 1 itu kan kamu ambil dari baris pertama, kolom pertama. Itu ceritanya kamu tutup baris pertama, kolom pertama. Oke, terus kamu ambil angkanya 7 min 1, 1, 4. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya. Tadi si 6 itu dapatnya dari baris pertama, kolom kedua. Jadi baris pertama, kolom keduanya ditutup. Dapat angkanya min 2, 1, 3, 4. Ya, matriksnya. Oke, sekarang kolom ketiga. Jadi min 2, 7, 3, min 1. Nah, kamu lihat ini lambangnya kayak determinan matriks 2 kali 2 yang tadi ya. Jadi cara nyarinya juga sama. Jadi 1 dikali 28 ditambah 1 min 6 dikali min 8 min 3 min 3 dikali 2 min 21 ya. Jadi angkanya adalah 29 min 6 min 11 itu tambah 66 min 3 min 19 itu tambah 57. Jadi hasilnya adalah 152. Sama ya. Oke. Jadi ini menentukan determinan dengan cara kofaktor. Nah, kita lihat contoh soalnya. Kalau tadi kan cari determinannya doang. Kita lihat variasi soalnya. Misal, diketahui ada ini. Kita nggak tahu ini matriks atau apa, tapi kita lihat lambangnya itu lambang determinan 2 garis lurus. Berarti determinan matriks ini hasilnya sama dengan minus 11. Ini determinan matriks ini sama dengan minus 11. Oke. Misal di sini, nah di sini dicarinya nilai A. Nah, misalnya di sini saya mau pakai cara kofaktor. 3, 1, 0. Dengan tandanya itu plus, min, plus. Oke. Ambil matriksnya. Baris pertama, kolom pertama. Jadi A min 1, 2, 2A plus 2. Oke. Baris pertama, kolom kedua. 1, 2, 4, A plus 2. Sekarang ambil yang kolom ketiga. 1, A min 1, 4, 2. Itu katanya sama dengan minus 11. Oke. 3, A min 1, A plus 2. A min 1, A plus 2. Dikurangi 4. Min 1 dikali A plus 2 min 8 ditambah 0 sama dengan minus 11 ya. Oke. 3 dalam kurung A kuadrat ditambah A dikurangi 2 minus 4 dikurangi A ditambah 6 ditambah 11 sama dengan 0. Oke. Oke ya. Oke, terus sekarang berarti masukin 3A kuadrat ditambah 3A min 2 min 4 itu min 6 dikali 3 min 18 minus A ditambah 17 sama dengan 0. Hasilnya jadi 3A kuadrat ditambah 3A ditambah 2A minus 1 sama dengan 0. Nah, kita dapat persamaan kuadrat.
yang kalau kita faktorin itu hasilnya 3A dikali A, ini itu plus 1 min 1. Jadi A-nya itu 1/3 atau min 1. Tuh ya. Oke. Ya. Jadi ini contoh soal dari determinan matriks. Nah sekarang si determinan matriks itu akan kita gunakan untuk menentukan inverse matriks. Ya jadi seperti yang saya sudah katakan di pertemuan sebelumnya bahwa di matriks itu kita tidak mengenal istilah perkalian matriks. Yang ada itu adalah inverse. Kita tidak mengenal istilah pembagian, tapi yang ada itu adalah istilah inverse matriks. Ya, jadi inverse matriks lambangnya itu A pangkat min 1. Jadi kalau kamu ingat waktu dulu pernah belajar fungsi, ada fungsi, ada yang disebut inverse fungsi. Nah, fungsi sama inverse fungsi kalau misalnya dikomposisi itu hasilnya adalah fungsi identitas. Masih matriks juga sama. Jadi kalau ada matriks dikali sama inverse-nya itu hasilnya adalah matriks identitas. Jadi inverse matriks kalau dikali sama matriksnya itu hasilnya adalah matriks identitas. Oke. Lambangnya pangkat min 1 dan inverse matriks hanya bisa dicari untuk matriks persegi saja. Jadi orde yang lain gak bisa. Oke. Nah, kita lihat gimana caranya nyari matriks 2x2. Di sini saya bagi 2 juga, ada matriks 2x2 sama matriks 3x3 dan seterusnya. Tuh, matriks 2x2 ini simple banget nyarinya. Jadi misalnya saya punya matriks A, tuh misalnya A, B, C, sama D gitu ya elemennya ya. Oke, nyari inverse-nya sama dengan 1 per determinan matriks A. Oke, terus ini dikali sama matriks. Ya, matriksnya mengacu ke matriks original yang awal. Nih, diagonal utama itu kan AD. Nah, di matriks inverse si AD-nya itu tukar tempat. Jadi D sama A. Oke. Diagonal yang sampingnya B sama C itu nggak tukar tempat tapi ganti tanda. Jadi asalnya plus jadi min, asalnya min jadi plus gitu ya. Oke. Nah, inilah inverse matriks 2x2. Gampang ya. Jadi agak simpel sih kalau yang 2x2. Oke, kita lihat contohnya. Misal matriks A itu 3, 4, 1, 2. Kita mau cari inverse-nya. Nah ini kita cari dulu determinannya. Jadi 3 dikali 2 dikurangi 1 dikali 4. 6 dikurangi 4, 2. Oke. Inverse matriksnya itu sama dengan 1 per determinan kali si inverse-nya itu 2 sama 3 tukar tempat, 4 sama 1 cuman ganti tanda jadi minus. Nah ini kamu udah langsung dapat inverse-nya gitu ya. Jadi kalau kamu lihat ya, dengan masukin ke rumus kamu udah langsung dapat inverse-nya. Jadi sesimpel itu untuk matriks yang 2x2. Asal jangan kebolak-balik aja. Nah untuk yang matriks 3x3 nanti agak sedikit lebih panjang caranya. Oke. Jadi itu inverse matriks 2x2. Nah kalau kita mau cek apakah hasilnya itu identitas, misal kita kaliin A sama inverse-nya. Jadi 3, 1, 4, 2 kamu kaliin sama inverse-nya. Gini ya. Nah, kalau ada angka di tengah-tengah gini, kamu boleh kali masuk ke dalam atau misalnya kamu mau kaliin belakangan boleh. Ini saya kaliin belakangan jadi setengah.
3, 1, 4, 2, 2 min 1 min 4, 3 gitu ya. Oke, setengah, terus kamu kaliin kayak kemarin, baris kali ke kolom, jadi 6 kurangi 4, 2 min 12 tambah 12, 0, ini 0, ini 2. Nah udah dapet, baru kamu kali masuk ke dalam, jadi hasilnya dapat 1001 gitu. Inilah matriks identitas. Nah, jadi semua matriks kalau dikali sama inverse-nya itu hasilnya adalah matriks identitas gitu. Jadi itulah cara menentukan inverse matriks 2 kali 2. Ini rumusnya. 1 per determinan dikali susunan matriksnya, diagonal utamanya tukar tempat, diagonal sampingnya ganti tanda. Nah, kalau kamu ngelihat rumusnya, jadi kalau misalnya ada matriks yang determinannya sama dengan 0, maka dia tidak mempunyai inverse ya. 1 per 0 tuh kan nggak ada. Jadi untuk matriks yang determinannya sama dengan 0, dia tidak mempunyai inverse. Oke. Nah, matriks yang seperti ini dinamakan matriks non singular. Gitu ya. Matriks yang seperti ini dinamakan matriks non singular. Jadi matriks non singular adalah matriks yang determinannya sama dengan 0 dan dia tidak mempunyai inverse. Oke. Jadi itu tentang determinan matriks 2 kali 2 dan 3 kali 3. Terus kemudian tentang inverse matriks 2 kali 2. Nah, kalau kalian ada yang bertanya, jadi kalau misalnya matriksnya 4 kali 4, gimana cara nyari determinannya? Sama kayak matriks 3 kali 3. Kamu bisa pakai sarus atau pakai cara kofaktor gitu ya. Oke. Jadi itu tentang determinan matriks dan inverse matriks. Mudah-mudahan kalian mengerti dengan materi yang disampaikan hari ini.